taala. Alhamdulillah kita pada malam ini akan mengkaji makna kurang akal, iman, dan agama pada wanita dalam literatur hadis. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang klasik, namun asik gitu untuk kita bahas bersama. Apakah nah di sini kita pada kajian ini kedua pemantik kita mengangkat satu hadis yang menerangkan tentang kekurangan atau kelemahan akal, iman, dan agama pada wanita. Kemudian masih berapa? 21 ya. Nah, yang jadi pemantik alhamdulillah dari Mahasantri Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, Mbak Hisni. Selamat malam Mbak Hisni. Malam. Oh iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Mbak Aliyah belum masuk ya? Baik, sambil menunggu pemantik yang kedua, kita mulai saja dari pemantik yang pertama. Kepada Mbak Hisni, silahkan. Saya persilahkan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam diskusi mingguan kita. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan. Mungkin bisa di share screen. Ya, sambil menunggu share screen bisa sambil dijelaskan. Ya, jadi fenomena ketidakadilan terhadap perempuan itu tuh dapat terjadi dimanapun, misalkan dalam sektor publik, sosial, masyarakat, keluarga. Nah, tetapi dalam konteks agama pun, jika kita lihat dalam literatur hadis, yang dimana ada hadis-hadis yang secara zohirnya itu seakan-akan mendiskriminasi wanita, melemahkan wanita. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hadis adalah sebagai rujukan yang kedua setelah Al-Quran untuk umat Islam menentukan sebuah hukum, akidah, dan lain-lain. Tetapi dalam hadis-hadis ini juga terdapat hadis yang seperti yang saya katakan tadi, secara zohirnya seakan-akan melemahkan wanita, seperti halnya hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang dimana hadis itu secara zohirnya mengatakan bahwa wanita itu kurang dari akal dan agamanya. Seperti halnya, belum di share screen ya, dalam hadis, belum di Ya, sebentar itu.
pertama yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian." Wanita tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau menjawab, "Kurang akal karena persaksian 2 orang wanita setara dengan persaksian 1 orang laki-laki." Inilah makna kekurangan akal, dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Karena haid, inilah makna kekurangan dalam agama. Mungkin di sini saya akan menampilkan hadis-hadisnya terlebih dahulu, kemudian menjelaskan maknanya. Next slide-nya. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nah di mana dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah keluar pada Idul Adha, Idul Fitri, menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita, seraya berkata, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kamu sekalian sebagai mayoritas penghuni neraka." Mereka bertanya, "Karena apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena kalian banyak melaknat, mendoakan buruk terhadap orang lain, dan ingkar tidak tahu berterima kasih atas kebaikan suami. Dan melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya di antara salah satu kalian yang dapat meluluhkan hati seorang laki-laki yang teguh hatinya." Mereka bertanya lagi, "Apakah kekurangan agama dan akal itu?" Rasulullah menjawab, "Bukankah kesaksian seorang wanita seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?" Mereka pun menjawab, "Benar." Rasulullah berkata, "Itulah yang dimaksud kekurangan akal." Kemudian, "Bukankah jika haid tidak sholat dan berpuasa?" Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah berkata, "Itulah kekurangan agama." Nah, maknanya. Next slide. Nah, di sini makna dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Nah, kita harus tahu kata akal sendiri tuh berasal dari bahasa Arab. Nah, yang artinya itu mengikat dan menahan. Jadi, orang yang berakal adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Dia itu bisa mengendalikan nafsunya sehingga dia itu dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam setiap persoalan yang akan dihadapinya. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, di sini bukan Nabi itu tidak bermaksud untuk melemahkan wanita, untuk mendiskriminasi wanita. Nah, tetapi tapi untuk lebih mengingatkan bahwasanya wanita itu memiliki kecenderungan perasaan yang kuat. Nah, karena apa? Karena ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa perasaan wanita itu lebih dominan daripada akalnya. Karena secara tabiatnya memang seperti itu, karena seorang wanita itu akan menjadi seorang ibu, istri, dan untuk menjadi seorang ibu dan istri itu harus mempunyai kasih sayang yang besar. Nah, sehingga dalam melakukan persaksian, mereka sering terbawa perasaan dan kadang melupakan pertimbangan akal. Nah, ini yang dimaksud dengan kurangnya akal. Jadi, kenapa wanita itu butuh 2 orang untuk menjadi saksi? Karena diperlukan dukungan kesaksian dari wanita lainnya agar keduanya bisa saling mengingatkan dan kesaksian keduanya itu bisa lebih valid. Ke slide selanjutnya. Ke slide yang selanjutnya. Nabi itu menjelaskan bahwasanya kurangnya akal wanita adalah dari sisi ingatannya, dan bahwasanya persaksian wanita itu dikuatkan seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi di sini bukan maksud Nabi itu untuk mendiskriminasi wanita. Nah, di sini juga
Maksud kurangnya akal pada wanita ini bukan secara umum, tetapi secara khusus. Hanya di permasalahan-permasalahan tertentu saja, karena jika kita lihat, banyak sekali wanita-wanita yang intelektualnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi, intelektual atau akal seseorang itu bukan dilihat dari dia laki-laki atau perempuannya, tetapi, kita lihat secara individunya, bagaimana individu tersebut bisa mengasah otak dan intelektual dia, begitu. Ke selanjutnya. Ke slide yang nah, makna kurangnya akal wanita. Nah, agama dalam bahasa jadi agama itu kata tersebut menunjukkan arti suatu ajaran, sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan pergaulan dengan sesama manusia atau lingkungannya. Mungkin itu definisi dari agama. Nah, sekarang slide selanjutnya. Nah, kurangnya agama di sini itu tuh karena wanita itu dikarenakan wanita itu dikala haid dan dikala nifas setelah melahirkan, mereka itu meninggalkan sholat serta puasanya, tetapi ini tuh tidak membuat wanita itu tercela, tidak membuat wanita itu terhina. Karena apa? Karena ini sudah menjadi ketetapan syar'i bahwasanya wanita yang haid dan nifas itu memang harus meninggalkan puasa dan tidak melakukan sholat. Nah, namun ini dan justru ini tuh merupakan kasih sayang yang Allah berikan kepada wanita, bahwasanya mungkin ya, jika wanita itu berpuasa dalam keadaan haid itu akan membahayakan diri wanita. Bisa ke slide yang selanjutnya. Nah, adapun sholat ketika haid, nah maka ketika itu ada yang menghalanginya, yaitu kesucian, yang dimana dalam fikih syarat sholat itu adalah kita suci. Nah, di antara bentuk rahmat Allah kepada wanita, jadi Allah itu mensyariatkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat ketika haid ataupun ketika nifas. Nah, tetapi dalam sholat ini mereka tidak perlu mengkodonya, karena itu sesuatu hal yang sangat sulit, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wanita yang haid itu kan mencapai 7 hari atau 8 hari, atau kalau nifas tuh bisa lebih dari 10 hari. Nah, itu akan menyulitkan wanita jika harus mengkodo sholat, tetapi kalau puasa itu harus dikodonya. Jadi sekali lagi bahwasanya makna kurangnya akal dan agama di sini bersifat khusus, tidak secara keseluruhan, hanya di permasalahan-permasalahan tertentu saja. Ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini juga tidak hanya Bukhari dan Muslim saja yang meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwasanya wanita itu kurang dari akal dan agamanya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib juga menyebutkannya dalam Nahjul Balaghah. Nah, wahai manusia, perempuan itu berkekurangan dalam iman, kekurangan dalam pembagian, dan kekurangan dalam akal. Nah, kekurangan dalam iman karena pantangan mereka dari sholat dan puasa dalam masa haidnya. Kekurangan dalam akal adalah karena kesaksian bahwa perempuan sama dengan satu laki-laki. Berhati-hatilah Anda bahkan dari antara mereka yang dikabarkan sebagai yang baik, jangan Anda mengikuti mereka secara membuta sekalipun dalam hal-hal yang baik, supaya mereka tidak menyeret Anda kepada kemungkaran. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengucapkan khutbah ini setelah terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Jamal, karena kerusakan itu tuh ditimbulkan oleh
akibat mengikuti perintah seorang wanita. Nah, dalam khotbah ini ia tuh menggambarkan kekurangan wanita. Nah, kekurangan yang pertama itu selama beberapa hari dalam sebulan mereka itu tidak boleh sholat dan puasa karena apa? Karena haid atau nifas jika setelah melahirkan. Nah, ini merupakan kekurangan mereka dalam agama. Walaupun sesungguhnya makna iman sendiri itu keyakinan batin, pembenaran hati. Nah, itu. Nah, slide selanjutnya. Bisa ke slide. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kelemahan wanita yang kedua ialah kecenderungan alaminya wanita tidak menggunakan pikiran yang sepenuhnya. Seperti hal yang saya katakan tadi, wanita itu cenderung untuk menggunakan perasaannya lebih dominan daripada menggunakan akalnya. Nah, atas dasar kelemahan ini, status kesaksian wanita itu tidak disamakan dengan status kesaksian pada laki-laki. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, kelemahan yang ketiga yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu bagian mereka dalam warisan. Jadi bagian mereka itu setengah dari warisan laki-laki. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, Allah mensyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Karena apa? Karena wanita itu kan dinafkahi oleh laki-laki. Nah, kemudian laki-laki yang menafkahi wanita. Nah, oleh sebab itu, dalam warisan wanita itu setengah dari laki-laki. Nah, di sini dalam 3 hadis yang sudah disebutkan tadi, mungkin makna yang disampaikan sama, bahwasanya wanita itu kurang akal dalam segi persaksiannya saja. Terus wanita kekurangan agama karena mereka meninggalkan sholat dan puasa di kala haid dan nifasnya. Jadi sekali lagi ditekankan bahwasanya di sini itu hanya bersifat khusus kekurangan tersebut, tidak bersifat umum. Nah, untuk yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa ulama yang berpendapat atas makna hadis tersebut. Bisa di. Nah, Syekh Ahmad Mutawali di sini mengatakan bahwasanya makna kurang akal dan agama dalam kitabnya yaitu Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah bahwa makna kurang akal dan agama bukanlah bertujuan untuk menghina dan merendahkan kedudukan perempuan. Justru hadis ini tuh menerangkan untuk memuliakan perempuan. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa makna dari kurang akal itu sebab kesaksian seorang perempuan itu dibedakan, tidak disamakan dengan kesaksian seorang laki-laki. Dan makna kurang agama di sini yaitu karena perempuan pada beberapa hari tertentu meninggalkan sholat dan puasanya dikarenakan haid atau nifas. Slide terakhir. Nah, Ahmad juga beliau menjelaskan bahwa kurang akal yang disebutkan oleh Rasulullah karena perempuan adalah wanita yang cenderung menggunakan perasaannya, dan itu dan sesuatu itu tuh bukan sesuatu yang tercela, itu bukan aib, justru sesuatu itu suatu keistimewaan sebab tabiat dari seorang perempuan itu mempunyai sifat kasih sayang karena mereka akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang dimana itu kan membutuhkan kasih sayang yang lebih, membutuhkan kelembutan. Nah, tetapi di sini juga tidak menafikan akal perempuan itu bisa lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, maka seorang perempuan dalam memutuskan, sedangkan kurang agama juga bukanlah artinya seorang perempuan lebih tidak beriman dari seorang laki-laki, melainkan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan kurang agama yaitu wanita itu meninggalkan sholat ketika haid dan nifas. Nah,
seperti itu. Jadi semuanya ini bahwasanya semuanya ini tidak menggambarkan bahwasanya wanita ini memang lemah dari segi apapun. Maksudnya dari agama secara keseluruhan atau secara akal keseluruhan, tetapi bersifat umum. Karena banyak sekali wanita-wanita yang spiritualnya bisa lebih tinggi dibanding laki-laki, intelektualnya bisa lebih tinggi dibanding laki-laki, seperti halnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu sering disebut sebagai gurunya para sufi. Jadi sekali lagi bahwasanya makna kurangnya akal dan agama di sini tuh bersifat khusus hanya pada persoalan-persoalan yang tertentu saja yang sudah disebutkan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Isli. Dan selanjutnya kepada Mbak Alia, apakah sudah hadir? Mbak Alia. Nah, Ustaz. Oke, sudah siap? Silakan kepada Mbak Alia. Mau Ustaz ini nggak bisa share screen. Boleh nggak dari moderatornya aja yang share screen yang PPT itu? Sebentar. Akal laki yang kokoh daripada salah seorang kalian dari kaum wanita. Maka ada yang bertanya dari kaum wanita ini, wahai Rasulullah, apa maksud kurang akal wanita? Rasulullah menjawab, bukankah persaksian dua orang wanita itu sama dengan persaksian seorang lelaki? Ditanyakan lagi, ya Rasulullah, apa maksud wanita kurang agamanya? Rasulullah menjawab, bukankah bila si wanita haid, ia tidak sholat dan tidak pula puasa? Oke, selanjutnya. Dari hadis ini, ada dua ulama yang berpendapat mengenai hadis ini. Yang pertama ada dari Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Dan yang kedua ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selanjutnya, yang pertama yaitu Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Nah, di sini beliau itu mengatakan bahwasanya tafsir tentang hadis itu makna kurang akal dan agamanya ini yang dimaksud kurang pengaruh dari persaksian lelaki, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, disinilah yang dimaksud wanita kurang akalnya, sedangkan yang dimaksud wanita itu kurang agamanya adalah dikarenakan pada suatu waktu dikala perempuan itu haid dan nifas, wanita itu tidak puasa dan tidak pula sholat. Inilah yang tafsir yang langsung diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kondisi wanita itu di mana mereka berada pada kondisi separuh dari pria yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, bahwasanya ada dalam 5 keadaan, yaitu pertama dalam keadaan persaksian, yang kedua dalam keadaan diat,
Yang ketiga dalam keadaan warisan. Yang terakhir ada siapa yang memerdekakan 2 orang budak wanita itu sama saja dengan memerdekakan seorang budak laki-laki. Nah, selanjutnya dari ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di sini itu beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menerangkan bahwasanya kurangnya akal dan wanita dari sisi itu harus dikuatkan dengan persaksian wanita yang lain. Dan ini adalah rangka untuk menguatkan persaksian tersebut. Dan dikarenakan bisa saja perempuan itu lupa sehingga mereka itu membuat-buat persaksiannya atau ditambah-tambahkan ataupun dikurangi persaksiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Jadi sebenarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, bahwasanya wanita itu kurang agamanya di sini, yaitu dikarenakan wanita itu di kala haid dan nifas, mereka meninggalkan salat dan meninggalkan puasa dan tidak juga mengqadha salat. Nah, inilah yang dimaksud kekurangan akal, kekurangan dalam agamanya. Namun kekurangan agamanya di sini ini tidak membuat mereka itu berdosa ataupun tercela menurut Syekh Abdul. Kemudian selanjutnya ada hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 296. Selanjutnya ada hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 296. Di sini selanjutnya ini hadis dari Bukhari nomor 296. Nah, di sini artinya pada suatu waktu saat Idul Adha dan Idul Fitri, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat dan beliau itu kemudian melewati beberapa perempuan dan berkata kepada kaum perempuan tersebut, wahai kaum perempuan, bersedekah kalian sebab telah diperlihatkan kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Mereka bertanya, kaum perempuan ini bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena apa? Rasulullah menjawab, sebab kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami kalian. Kalian itu adalah makhluk yang akal dan agamanya kurang, tapi mampu menghilangi akal sehat seorang lelaki yang tegas. Kemudian mereka lagi bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukankah kesaksian kalian itu hanya setengah dari kesaksian lelaki? Mereka pun menjawab, benar. Rasulullah berkata, itulah salah satu kekurangan akalnya, dan bukankah jika kalian haid itu kalian tidak puasa dan tidak sholat? Mereka pula menjawab, benar. Beliau berkata, nah disinilah kalian sebagian kekurangan agamanya. Kemudian selanjutnya, nah terhadap hadis tersebut, Syekh Tuhfazul Ahfazi berpendapat bahwasanya yang dimaksud laknat dan kufur dalam hadis tersebut itu dikarenakan wanita itu dihadapkan dengan persoalan atau jika dihadapkan dengan persoalan kehidupan atau masalah kehidupan dalam rumah tangga mereka itu cenderung berdoa untuk keburukan seperti dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka juga itu kurang menerima pemberian suami, ingkar kepada suami mereka dan tidak pula bersyukur kepada suami mereka. Bahkan ada pula yang menggunakan harta suami mereka itu tidak sesuai ajaran agama. Nah, di sini yang dimaksud kekurangan akal menurut Syekh Tuhfazul Ahfazi
yaitu adalah persaksian 2 orang wanita itu sama dengan persaksian 1 orang lelaki, sebagaimana yang mana firman Allah yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, menurut beliau juga dari ayat tersebut bahwasanya para wanita itu lebih kurang dapat menguasai dirinya. Nah, adapun ulama yang lain yang mengartikan bahwasanya makna akal tersebut dalam hadis tersebut adalah ilmu. Dalam ayat tersebut adalah ilmu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya makna akal di sini itu ilmu-ilmu yang sifatnya penting. Nah, ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya akal di sini itu artinya kekuatan yang dapat membedakan antara hakikat sesuatu. Terus kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyifati kaum wanita dengan kekurangan agamanya? Dikarenakan mereka itu perempuan tidak sholat dan tidak pula juga puasa pada waktu yang haid. Dalam hal ini tidak ada kerancuan dalam maknanya, dan ini tuh sudah jelas karena agama, iman, dan Islam itu tergabung dalam satu makna. Adapun selanjutnya, ada dari hadis Sayyidina Ali dalam kitab Nahjul Balaghoh. Selanjutnya, nah inilah redaksi dari hadis Amirul Mukminin. Selanjutnya, nah di sini Amirul Mukminin itu berkata kepada kaum perempuan, wahai manusia perempuan berkekurangan dalam iman, kekurangan dalam pembagian, dan kekurangan dalam akal. Kekurangan dalam iman mereka itu dikarenakan pantangan mereka dari sholat dan puasa dalam masa haidnya. Dan kekurangan dalam akal adalah karena kesaksian 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Maka berhati-hatilah Anda bahkan dari antara mereka yang dikabarkan sebagaimana mereka itu dikabarkan baik. Jangan Anda mengikuti mereka secara buta, sekalipun dalam hal-hal yang baik, supaya mereka itu tidak menyeret Anda kepada kemungkaran. Nah, selanjutnya, nah, di sini hadis ini adalah khutbah yang mana diucapkan Amirul Mukminin setelah perang Jamal terjadi. Dan perang ini itu banyak menimbulkan kerusakan yang diakibatkan mengikuti seorang wanita. Dalam khutbah ini, Amirul Mukminin menerangkan kekurangan fisik perempuan dan memberikan alasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, kenapa perempuan itu lemah? Karena ketika mereka itu haid, mereka itu tidak bersalat dan puasa, dan inilah tanda kekurangan perempuan dalam segi keagamaan. Yang kedua, kenapa perempuan itu karena perempuan itu alaminya cenderung tidak menggunakan pikiran sepenuhnya. Dan jika dimintai kesaksian, wanita itu kesaksiannya mereka tidak seperti laki-laki, karena harus ada 2 wanita yang menyamai kesaksian seperti laki-laki. Dan alasan yang ketiga, kenapa Amirul Mukminin berkata seperti itu adalah karena perempuan dalam bagian warisan itu hanya mendapatkan separuh atau setengah bagian dari warisan lelaki. Mungkin ini presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Alia yang telah menyampaikan. Jadi kurangnya akal, iman, agama pada wanita itu pada bidang terkhusus saja, tidak semuanya, tidak umum. Dan begitupun tergantung kepada individu masing-masing. Bahkan tidak sedikit juga para wanita yang emang lebih melebihi laki-laki
Bahkan tadi pemantik menyebutkan sang guru Robiah Adawiyah yang begitu luar biasa. Nah, baik, kita ke sesi selanjutnya. Saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk berpendapat atau bertanya kepada kedua pemantik. Bisa melalui chat atau secara langsung. Silahkan. Disebutkan bahwasannya wanita kurang dari segi agama, akal, dan condong ke perasaan. Yang Ana tanyakan, bagaimana jika ada seorang laki-laki merendahkan pihak wanita, padahal seorang laki-laki itu tahu bahwa wanita itu serba kekurangan, dan bagaimana cara untuk bertahan supaya harga wanita itu tidak jatuh. Silahkan kepada kedua pemantik untuk ditanggapi. Halo, Mbak Alia sama Mbak Hisni? Siapa dulu yang jawab? Bebas. Ya sudah, kalau begitu Mbak Hisni dulu. Enggak. Dalam hadis sedih. Nah, kita sebagai seorang wanita, bagaimana kita dapat membuktikan bahwasanya wanita itu tidak bisa direndahkan begitu saja. Mungkin kita banyak kekurangannya, tetapi jika laki-laki itu belajar, maka laki-laki itu juga akan memahami bahwasanya kekurangan-kekurangan tersebut juga, di balik kekurangan-kekurangan tersebut banyak kelebihan-kelebihan pada diri wanita. Nah, di sini kita itu harus, sebagai wanita, kita harus membuktikan bahwasanya kita juga bisa lebih daripada laki-laki, bisa lebih maju, bisa di sektor publik atau sosial, kita itu bisa setara dengan laki-laki dengan cara membuktikannya bahwa kita itu dapat setara dengan dirinya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saudari Alia. Jadi bagaimana jika ada seorang laki-laki yang merendahkan pihak wanita, padahal seorang laki-laki itu tahu bahwa wanita itu serba kekurangan. Jadi itu kembali kepada pihak dari laki-laki itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada wanita yang serba kekurangan, seharusnya laki-laki itu yang mengerti bahwa wanita itu serba kekurangan, karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang merendahkan perempuan, maka itu kembali ke laki-lakinya. Jangan sampai begitu, harus merubah sifatnya atau menasehatinya. Udah. Tambahan. Ya. Jadi mungkin tidak semua wanita berkekurangan. Jadi laki-laki juga pasti memiliki kekurangan masing-masing. Setiap individu pasti memiliki kekurangan tersendiri, tidak mungkin tidak ada, seperti itu. Jadi bagaimana cara wanita itu bertahan supaya harga wanita itu tidak jatuh? Ya dibuktikan bahwasanya wanita tidak seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah hadis-hadis yang telah dipaparkan tadi dapat dipastikan kesahihannya?
Silahkan kepada Mbak Alia Iya, dan Mbak Hisni. jadi hadis-hadis yang tadi itu yang saya paparkan, semuanya itu ada apa sih referensinya yang sahih. Sanad. Anda bisa lihat makalah saya. Di situ saya mencantumkan makalah dan referensinya di hadis tersebut. Yang dimaksud yang bertanya katanya sanadnya, tingkatan-tingkatannya, kan ada beberapa tingkatan sanad itu. Oh iya, emang di makalah saya itu tidak mencantumkan tentang sanadnya. Tapi nanti itu bisa buka dari referensi yang saya cantumkan di situ. Di situ itu ada telah dipaparkan sanadnya. Jadi di situ di referensi tersebut. Halo. Halo Mbak Alia. Ya, nggak ada suaranya. Halo. Ada. Ya, jadi di dalam makalah saya itu saya cantumkan apa sih namanya itu footnote. Jadi di footnote itu Anda bisa buka referensi itu. Nah, di situ dalam kitab tersebut dijelaskan ada caranya begini, dari mana ke mana, ke siapa, begitu. Tapi emang di dalam makalah saya tidak dicantumkan. Terima kasih. Baik, masih banyak kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya atau berpendapat. Saya mau bertanya, moderator. Saya. Silahkan. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada kedua pemateri. Sorry saya tidak menghidupkan kamera. Takut kelihatan gantengnya. Ya, menarik sekali pembahasan kali ini ya. Memprediksi sebuah ciptaan Tuhan yang dianggap kontroversial, dianggap aneh gitu. Sorry rame kayaknya, karena di pinggir jalan lagi jaga keamanan, takut ada akhwat yang dicuri. Ya, saya terlebih dahulu minta maaf karena mengkritisi terlebih dahulu dari makalah saudari Aliyah ya. Itu saya kira mungkin tidak bermasalah mungkin. Tapi menurut saya sih pribadi masalah penukilan pendapat dari salah satu ulama Syekh Abdullah menurut saya kurang kredibel ya. Ulama ya, maksudnya ini mungkin salah satu tokoh Wahabi kalau nggak salah ini. Coba di searching, saya lagi cari-cari latar belakang dari Abdullah Syekh Abdul Aziz bin Bas ini. Nah, maksud saya bukan saya fanatik, tidak, cuman ya begitulah kenapa mencari referensi hal-hal ulama-ulama yang belum masih dihitung keilmuannya ya bagi kalangan kita gitu. Kenapa tidak mencari referensi yang lebih akurat dan ulama yang lebih masyhur itu. Kalau dari Bukhari Muslim tidak apa-apa sih. Tapi kalau yang dari kutipan Syekh Abdul Aziz bin Bas ini saya
masih keberatan gitu, walaupun pendapatnya lumayan bagus. Cuman kenapa tidak mencari ulama yang lebih masyhur. Nah, pertanyaannya saya mengenai ungkapan Amirul Mukminin di dalam Nahjul Balaghahnya ya. Nahjul Balaghahnya. Iya, jadi dan juga yang kedua, kritikan yang kedua, kenapa materi terlalu banyak menggunakan hadis dalam pemaparannya? Saya kira satu hadis atau dua hadis tapi betul-betul dipredeli itu kalimatnya, seperti ungkapan Amirul Mukminin, saya kira sudah cukup untuk, artinya kita udah mutayakin bahwasanya hadis ini muktabar, bisa muktabar di kalangan dua madhab besar, Sunni maupun Syiah. Tapi tidak ada masalahnya, cuman karena kalau terlalu banyak hadis yang dikutip sehingga nanti pembahasannya gitu-gitu aja, tidak ada yang digali dalam sebuah hadis. Kan sebenarnya kita sedang menggali sebuah hadis ini, apa maksud dari sebuah hadis. Apalagi Amirul Mukminin yang mengatakan, tidak semudah itu yang kita pahamkan. Nah, apa sih pertanyaan saya? Apa relasinya orang perempuan haid sama kurang akal sama perempuan haid yang meninggalkan sholat atau sholatnya tidak dikodok di saat haid? Apa relasinya dengan akal? Apakah ketika haid akalnya turun berapa persen? Ketika perempuan tidak sholat, apakah akalnya berkurang? Apa relasinya itu sebenarnya? Ya itu tadi pertanyaan saya. Jadi ini di Nahjul Balaghahnya jelas mengatakan Amirul Mukminin. Namun apa maksud dari ungkapan itu gitu? Apakah di saat perempuan haid apa yang terjadi? Tentunya Ustadzah Alia Sakifah yang paling tahu nih ahwat di saat haid. Seperti apa kondisinya seorang ahwat itu? Bagaimana akalnya? Apakah mati gitu ataukah turun gitu? Sehingga gampang emosi, sehingga gimana Pak? Saya kurang paham apa maksudnya ini. Ketika menstruasi seorang perempuan gitu, apa relasinya gitu ketika haid dengan akal? Apa relasinya perempuan ketika meninggalkan sholat pada saat haid dan tidak ada kewajiban qodok pada apa relasinya dengan akal sehingga dikatakan kurang akal di saat seperti itu perempuan. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada dua pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditanggapi. Ya, jadi mungkin di sini Ahli Muhaimin itu salah paham. Jadi maksud dari hadis ini itu, di sini Rasulullah itu menyebutkan ada dua kekurangan dalam wanita, yaitu kurang akal dan kekurangan agamanya, tapi maksudnya tidak nyambung itu. Jadi kalau misalnya haid dan nifas itu kekurangan wanita dalam hal agamanya, sedangkan yang kekurangan akalnya itu yang tadi saya sebutkan bahwasanya dalam persaksian itu wanita itu butuh dalam persaksian wanita yang lain karena tidak setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Jadi itu maksudnya nggak nyambung juga, maksudnya beda antara kekurangan akal dan kekurangan agama gitu. Bagaimana Ahli Muhaimin? Paham apa? Belum bisa mengkawinkan ya, mengkawinkan gitu antara kurang akal, kurang agama, terus artinya saya tidak mampu. Bentar, ada biasa karena pinggir jalan. Ya, jadi ya itulah. Saya belum bisa menangkap lah bahasanya, atau belum bisa mengkawinkan lah antara kurang akal ya, kurang
Ya, ada ungkapan hadis seperti ini. La aklu ladi ladina liman la aklah apa akal adin liman liman. Jadi agama itu untuk bagi orang yang berakal. Ya, gimana tadi? Ladina liman la aklu. Ladina liman la aklu. Ya, gitu ya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ya, tidak ada agama bagi orang yang berakal gitu. Apakah cocok perempuan dengan hadis ini di saat dia ini menstruasi atau di saat diajak musyawarah atau bagaimana? Saya sekali lagi belum bisa menangkap hadis-hadis yang disampaikan tadi antara tidak berakal di saat haid dan sebagainya. Terus kenapa perempuan itu tidak dikodok ketika haid? Sholatnya tidak dikodok ketika ditinggalkan rakaat haid karena pada saat itu kurang agamanya. Artinya saya belum menangkap. Padahal saya pernah dengar sekiranya kalau dihitung laki-laki dan perempuan itu sholat itu sama sebenarnya. Karena perempuan itu lebih awal untuk mengerjakan sholat 9 tahun, sudah wajib perempuan itu mau haid atau tidak, kalau sudah 9 tahun, itu harus mengerjakan sholat kewajiban. Sementara laki-laki 15 tahun. Itu kalau dikalkulasi antara laki-laki dan perempuan, dan dikurangi masa haidnya seorang perempuan, itu sama sejajar dengan laki-laki. Artinya, saya kurang paham, belum mampu mengkawinkanlah semua itulah kaidah-kaidah akal, kurang akal dan sebagainya. Bagaimana itu? Mbak Hisni ada tanggapan? Jadi inti pertanyaannya itu kayak gimana? Coba moderator simpulkan pertanyaan dari Iya, maksudnya pertanyaan gimana itu? Pertanyaannya kan narasumber tadi tanya gimana, saya udah paham belum gitu. Saya belum paham gitu jawabannya. Saya belum mampu memahami dari istilah dari hadis-hadis yang ada tadi. Belum bisa. Ya relasinya antara ya itu tadi kurang akal, terus tidak beragama, terus dengan di saat haid dan sebagainya. Itu kan ada hadis-hadisnya di Nahjul Balagha dan yang dikutip sama Syekh Abdul bin Bas ini juga ada yang mengutip pembahasan seperti itu. Nah, saya belum menangkap hal itu apa maksudnya. Jadi maksudnya itu apa hubungan hadis tersebut sama kurang akal, kurang iman dan kurang agamanya gitu. Iya. Dengan hadis yang ladina liman la aklah gitu. La aklu apa la? Ya la aklu. Tidak ada agama kecuali orang yang berakal, bagi orang yang berakal. Apakah ini apa? Ada yang salah? Bisa diperbaiki? Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Oh, ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Berarti bisa dicocokkan dengan perempuan di saat haid ini atau di saat atau dicocokkan kenapa perempuan tidak boleh diajak musyawarah, atau dicocokkan juga perempuan kenapa persaksiannya tidak terima hanya satu orang gitu. Jadi 1:2 atau karena ini bersangkutan dengan akal dan agama. Menarik. Ada. Mungkin Mbak Alia bisa langsung. Aku nge-lag.
bisa langsung bicara. Jadi maksudnya itu kenapa nggak ambil hadis yang lain, yang dari kitab Nahjul Balagha atau Iya, bentuk kritikannya saya kenapa milih itu Syekh Aziz bin Baz sebagai rujukan ini, apakah ya enggak ada masalah sebenarnya, cuman kan masih banyak ulama yang kredibel gitu kan. Terus Oke, kenapa? baik. ya tadi itu cuman yang saya sebutkan salah satu yang berpendapat mengenai hadis tersebut. Jadi sebenarnya banyak ulama yang berpendapat mengenai hadis tersebut, tapi yang saya ambil itu cuman tiga ulama ini. Hanya saya pilih nggak apa sih yang saya nemu itu yang saya cantumkan di makalah saya gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Salman Al-Farisi. Mungkin sedikit menyinggung ke masalah persamaan gender yang digembar-gemborkan oleh kaum Hawa. Terjadi kontradiksi di sini. Di sisi lain, kaum Hawa mengakui adanya kekurangan pada akal, agama, dan iman. Namun di sisi lain, kaum Hawa juga menuntut disetarakan secara gender dengan laki-laki, padahal kesetaraan gender adalah adopsi pemikiran dari Barat. Nah, silahkan kepada kedua pemantik untuk ditanggapi. Ya mungkin wanita meminta disetarakan secara gender itu dalam persoalan-persoalan tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Iya, memang wanita itu mengakui seperti sekarang, mengakui bahwasanya wanita itu kekurangan dalam akal dan agamanya, tetapi itu kan hanya bersifat khusus, tidak bersifat umum. Jadi wanita juga ingin disetarakan dengan laki-laki itu dalam bidang-bidang tertentu saja, tidak secara bidang keseluruhan wanita minta disetarakan dengan laki-laki. Karena pasti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada, tidak bisa dipungkiri. Mungkin ada tambahan dari Ali. Mungkin maksudnya kenapa kalau adopsi pemikiran yang kesetaraan gender itu yang dari Barat, maksudnya nggak semua harus dari Barat. Maksudnya kalau emang misalnya Mohon maaf Mbak, suaranya patah-patah. Halo, Mbak Alia. Baik, ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Moderator, saya izin memberikan tanggapan dan sedikit pertanyaan. Baik, terima kasih. Silahkan.
Ya, kepada para pemakalah, Ustadzah Aliyah Sakifah dan Ustadzah ya, Ustadzah Hisni Nurbuani, luar biasa ya diskursus hadis. Awalnya saya mengira dari kegiatan diskusi publik ini akan mendapatkan satu pencerahan makna dari hadis tersebut, tetapi dengan dengan pemaparan kedua ustadzah tadi yang seorang perempuan justru akan menurut saya memperkuat apa yang ditunjukkan dari hadis tersebut, bahwa perempuan kurang akal, kurang iman, dan kurang agama. Pertama, saya ingin komentari dari makalah. Ini makalah ini diskursus ya, judulnya. Tetapi saya melihat itu bukan diskursus hadis. Diskursus website. Soalnya referensinya rata-rata hampir di atas 50% itu referensinya website dari Google. Berarti ini kan diskursus Google, berarti bukan diskursus hadis. Dan saya juga ingin bertanya, apakah referensi-referensi yang tadi termasuk yang Abdullah bin Baz, yang Ustadz Muhaimin agak keberatan, apakah ini memang benar-benar merujuk mencari kitabnya, atau seperti apa proses pengutipan ini yang ingin saya tanyakan kepada para pemakalah. Karena saya pikir kutipan-kutipannya ini jadi nggak nyambung gitu, kayak dari sekian makalah dicomot makalah sini, comot makalah situ, kemudian disatukan jadi sebuah makalah baru, atau seperti apa entah. Itu yang ingin saya tanyakan, karena ini penting sekali kita supaya untuk meningkatkan diskusi kita, si pembaca makalah juga mendapatkan satu pencerahan, pemakalah juga hasil perjuangannya, juga hasil pencariannya yang memang betul-betul dari itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana proses pencarian referensi tersebut? Karena ini lumayan berat temanya diskursus hadis. Sehingga tadi tidak kabur di penukilannya dan lain sebagainya. Itu saja sih mungkin pertanyaan sekaligus komentar. Saya lebih ke isi makalah. Karena supaya ini di sini makalah ini menjadi bukti bahwa perempuan itu kurang akal, kurang iman, dan kurang agama enggak gitu. Dari karya makalahnya kan bisa kita tercermin gitu kan. Ya sekian. Syukran Pak Moderator. Untuk kedua pemakalah, Baik, silahkan untuk ditanggapi kepada kedua pemakalah. Jadi mungkin dalam pembuatan makalah ya, tentang penukilan-penukilan dari perkataan-perkataan ulama seperti itu tadi. Nah, jadi mungkin ya salahnya dari kita mungkin tidak memperkuat dalam hal tersebut. Jadi kita hanya mencantumkan saja tanpa mencari lebih tentang para ulama tersebut atau referensi lainnya yang mengenai tentang hadis-hadis tersebut. Seperti itu. Mungkin ke depannya bisa menjadi pelajaran untuk saya serta semuanya. Jika ada hal-hal seperti ini bisa mencari referensi-referensi yang lebih jauh, tidak hanya dari Google seperti itu. Ya, tanggapannya dari Mbak Alia. Ya, jadi mungkin nanti ke depannya kita bakalan ngasih referensi yang lebih baik lagi, yang lebih valid daripada makalah kita yang hari ini. Mungkin
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kahfi dan Kafrawi. Ada riwayat yang mengatakan bahwa wanita itu tiangnya negara. Kalau wanita hancur, maka negara juga hancur. Nah, pertanyaannya, apakah wanita sekarang dan wanita pada zaman Nabi sama, terutama pada zaman Nabi Muhammad, yang mana banyak sekali wanita-wanita yang berbakat? Silahkan. Halo, silahkan kepada kedua Tadi apa pemaparan. Bisa sambil dilihat di chat. Jadi pertanyaannya itu, apakah wanita pada zaman Nabi sama, terutama pada zaman Nabi Muhammad yang mana banyak sekali wanita yang berbakat. Apakah wanita zaman sekarang dan wanita zaman Nabi itu, oh ya Itu iya. yang atasnya Jadi yang kalau misalnya, ya sebenarnya sama aja sih kalau misalnya kita cari wanita yang seperti zaman Nabi itu pasti ada. enggak, mungkin yang dimaksud yang bertanya ini kan di suatu riwayat yang mengatakan bahwa wanita itu tiangnya negara. Jadi wanita adalah tiang negara nih, tiangnya negara. Kalau wanita hancur, maka negara juga hancur. Nah, pertanyaannya itu, sama nggak wanita pada zaman sekarang dan wanita pada zaman Nabi yang berbakat? Kalau dalam segi akal sih, wanita itu kan sama aja, sama mau di zaman Nabi atau di zaman sekarang, sama aja kalau kita lihat dari segi akalnya. Bantu menjawab. Jadi mungkin wanita sekarang dan wanita pada zaman Nabi mungkin ada wanita-wanita seperti itu mungkin, tetapi bakat mereka itu kan berbeda-beda dalam setiap bidang. Mungkin pada masa Nabi mereka itu memperjuangkan apa? Memperjuangkan Islam dengan cara berjihad atau mendukung dakwahnya Rasulullah. Mungkin pada masa sekarang wanita beda lagi dalam menunjukkan bakatnya. Nah, misalkan salah satu wanita yang berpotensi pada negaranya itu siapa ya, yang kanseler Jerman, Angela Merkel itu dia sangat berpengaruh di negaranya. Oke, baik, masih ada kesempatan berpendapat dan bertanya. Silahkan kepada teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau berpendapat atau bertanya? Mungkin mengkritik atau apalah dan lain-lain.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, eh, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kepada kedua pemantik untuk memberikan kesimpulan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kritik, saran, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Nah, jadi bahwasanya ya kurangnya akal dan agama di sini itu bersifat khusus, tidak bersifat secara umum seperti itu. Adapun ke depannya mungkin untuk teman-teman juga referensinya bisa lebih diperkuat lagi, bisa lebih digali lagi seperti itu. Jadi diskusi pada malam ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terdengar. Ya, jadi kesimpulan dari saya yaitu kita sebagai muslim yang baik itu sebaiknya kita itu tidak menghinakan posisi wanita, apalagi mengatakan bahwasanya wanita itu kurang dalam segi perkara atau lemah dalam segala perkara agama. Nah, kelemahan tersebut itu adalah kelemahan yang khusus dan kekurangan akal tersebut juga itu kekurangan yang khusus yang mana semua itu bisa dimiliki oleh semua manusia. Maka semestinya kita itu sebagai manusia menjelaskan perkara terhadap hadis ini harus dengan baik, juga memahami makna dari perkataan Rasulullah itu juga dengan baik. Nah, mungkin ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua pemantik dan juga kepada teman-teman yang hadir pada kajian malam ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, kita atau saya serahkan kepada Ustaz Andi Alfi untuk selanjutnya.